Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jaddah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, allazi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah masih hidupkan kita pada pagi hari ini. Allah masih berikan kesempatan kita untuk datang melaksanakan salat Idul Fitri di lapangan yang sama-sama kita hadir pada pagi hari ini. Namun, apakah nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita? Apa nikmat yang paling besar dari yang terbesar Allah berikan pada hari ini? Kata seorang ulama besar, beliau Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir, beliau bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama tafsir, tebal tafsirnya saja 1 meter. Mengajar beliau di Arab, di Madinah beliau mengajar selama 15 tahun. Dipanggil pulang oleh presiden ke Mesir. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, nikmat yang terbesar Allah berikan kepada manusia adalah nikmat sehat, dan puncak dari segala kenikmatan yang Allah berikan adalah nikmat iman. Kenapa demikian? Banyak saudara kita yang beriman tapi sedang terbujur kaku dalam ruangan rumah sakit, tidak bisa mengapapun, tidak bisa melaksanakan ibadah. Dan juga ada orang yang sehat, tubuhnya kekar, namun dia tidak beriman. Orang yang beriman saja malas beribadah, apalagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukuri nikmat yang Allah berikan tersebut dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ada seorang ulama mengatakan, apa kata seorang ulama tersebut? Jangan pernah lihat nikmat yang Allah berikan, jangan pernah lihat bentuk rupa nikmat yang Allah berikan tersebut, tapi apa yang dilihat, yang kita lihat adalah siapa yang memberikan nikmat tersebut. Kenapa demikian? Seandainya kita melihat bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti kita akan suka membandingkan nikmat kita dengan nikmat orang lain. Contoh, nanti ketika kita saat membeli botol kue yang baru, dibeli di pasar, bentuknya bagus, cantik, indah, enak dipandang. Namun ketika kita pergi berhari raya ke rumah sanak dan famili, ternyata dia juga membeli botol kue yang baru.
kalau kita lihat bentuknya, maka kita akan bandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada tetangga tersebut. Maka lihatlah siapa yang memberikan, karena inilah awal bersyukur manusia. Ini awal bersyukur kita, karena kita melihat siapa yang memberikan nikmat kepada kita, siapa yang memberikan rezeki agar kita bisa membeli botol kue yang baru tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan umat manusia, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, mendapatkan 10 berkah kebaikan. Wa khuttat anhu sayyi'at, Allah ampunkan 10 silap salah dosa yang pernah dilakukan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, Allah naikkan 10 tingkat derajat kemuliaan bagi orang-orang yang berselawat sekali. Ustaz, khatib, ya, bagaimana kalau kami berselawat 100 kali? Bagaimana kalau kami berselawat 1000 kali? Dijawab oleh seorang ulama besar, namanya Syekh Ali Jum'ah, masih hidup sekarang. Ketika beliau datang mensamak hadis di Masjid Istiqlal Jakarta, penuh Masjid Istiqlal tidak terbuat. Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Andaikan ada orang yang bersolawat dalam sehari sebanyak 1000 kali, maka ketika sakratul mautnya datang, ketika malaikat tiba mencabut nyawanya, ketika itu malaikat akan mengebakkan sayap yang sebelah kanan dan kita melihat tempat di dalam surga. Itulah kata Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama ahli hadis dari Mesir. Maka berbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat tidak akan pernah rugi. Kita sebenarnya berselawat, membaca, menyebut nama Nabi bukan untuk Nabi, tapi untuk siapa kita berselawat? Kita berselawat sebenarnya adalah untuk menolong diri kita. Seandainya ada orang yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah, apakah turun kedudukan Rasulullah? Tidak. Seandainya ada orang yang malas berselawat kepada Rasulullah, apakah berhenti Rasulullah menjadi nabi? Tidak. Namun kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menolong diri kita di padang mahsyar nanti. Maka disebutkan oleh para ulama, orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil, kikir adalah orang yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang akan mendapatkan syafaatan li ummati, syafaat untuk umatku. Umat yang mana yang akan mendapatkan syafaat? Umat yang mana yang akan mendapatkan pertolongan? Umat yang akan mendapatkan pertolongan adalah umat yang basah bibirnya, bergerak lidahnya, menyebut nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini jatuh pada tanggal 1 Syawal, sudah 30 hari kita menempuh Ramadan. Kita diuji dalam bulan Ramadan, apakah kita berhasil atau tidak? Bukti kita berhasil menempuh Ramadan, yang tahu adalah diri kita. Kenapa diri kita yang tahu? Karena diri kita yang merasakan. Apakah ada perubahan Ramadan selama 30 hari ini? Apakah tidak ada? Maka itulah yang membuktikan bahwa Idul Fitri itu berhasil atau tidak. Kalau seandainya ada perubahan setelah Idul Fitri ini berakhir, biasanya dia rajin ke masjid, tapi sebelumnya dia malas ke masjid, akan tetapi selama 30 hari rajin. Namun apakah ada perubahan, tetap rajinkah dia atau tidak rajinkah dia untuk sholat ke masjid? Maka yang tahu berhasil Ramadan itu adalah diri kita
kita masing-masing. Maka introspeksi diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, tanyai dirimu sebelum engkau dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka disampaikan di dalam Al-Qur'an, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Genapkan puasamu selama 30 hari atau 29 hari. Maka bertakbirlah engkau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dibaca tadi malam, mulai selesai azan maghrib berkumandang, mulai selesai salat maghrib dilaksanakan. Maka dimanapun masjid, dimanapun kita berada, baik di kampung, baik di desa maupun di kota, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tujuan kita sebenarnya untuk membesarkan Allah? Tujuan kita adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menganggap diri kita rendah, tidak ada apa-apanya. Karena manusia yang sifatnya rendah, dia terbuat dari tanah yang hina, dia terbuat dari tanah yang kotor, rendah, diinjak orang, tidak ada apa-apanya. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Engkau semua terbuat dari Adam dan Adam diciptakan Allah dari tanah. Maka itulah sifat manusia. Jangan pernah kita sifat tinggi melangit. Jangan pernah kita sifat angkuh dan sombong. Apa yang mau engkau sombongkan? Yang mau engkau sombongkan, silahkan sombong. Yang mau engkau banggakan, silahkan banggakan. Ingat, harta tidak akan dibawa mati. Ingat, kedudukan tidak akan dibawa mati. Ingat, semua yang engkau miliki tidak akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan engkau bawa kepada Allah? Yang akan kita bawa adalah innal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah amal soleh. Itu yang akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selama 30 hari kita merendahkan diri kita kepada Allah. Biasanya kita rajin sholat. Apa berkahnya bulan Ramadan? Apa berkahnya ketika kita melaksanakan sholat tarawih? Berkahnya adalah siapa yang melaksanakan sholat di masjid, sholat tarawih, qiyamul lail, mengikut imam, maka pahalanya sama seperti orang yang tahajud sepanjang malam. Itulah berkahnya ketika kita melaksanakan sholat tarawih kemarin. Akan tetapi ada juga orang yang tidak mau melaksanakan sholat tarawih. Inti dari Ramadan berhasil atau tidaknya adalah ketika kita istiqamah. Apa itu istiqamah? Kata Imam Al-Husyairi menulis kitab Ar-Risalah Al-Husyairiyah, beliau menyatakan bahwa istiqamah itu adalah orang yang teguh pada pendirian, orang yang konsisten dari awal sampai akhir. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Apakah kita istiqamah selama 1 bulan penuh melaksanakan puasa Ramadan? Pertanyakan pada diri masing-masing. Apakah kita istiqamah melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Idul Fitri sebenarnya bukan baju yang baru. Idul Fitri bukanlah sendal yang baru. Idul Fitri bukan mukena yang baru. Idul Fitri bukan pakaian yang baru, serba baru ada di rumah kita masing-masing. Bukan itu maksud Idul Fitri. Tapi maksud Idul Fitri adalah ketaatan yang meningkat. Laisal id bilibasun jadid. Idul Fitri itu adalah iman yang meningkat, ketaatan yang makin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga dengan baju barumu yang engkau beli. Jangan bangga dengan hal yang engkau miliki hari ini. Jangan bangga dengan mukenamu yang baru, karena yang dilihat bukan barunya, tapi apakah ketaatan ada dalam dirimu yang dibungkus dengan baju barumu itu. Itu yang akan dipertanyakan pada diri kita masing-masing. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing.
menganalisa diri kita masing-masing. Sudah berapa amal yang sudah kita lakukan? Sudah berapa jauh perjalanan Ramadan yang sanggup kita lalui? Apakah Ramadan kemarin hanya bagaikan kita seorang yang berjalan tapi tidak membawa apa-apa, seorang yang menempuh perjalanan tapi tidak membawa bekal selama Ramadan? Namun andaikan kita membawa bekal, singgah sejenak di perjalanan, maka di singgah sejenak itulah kita beribadah dan ketaatan makin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika hati itu sunyi, ketika hati itu sempit, ketika hati itu kotor, ketika hati itu tak lagi ada keimanan, maka yang perlu meningkatkan, menaikkan keimanan pada hari ini adalah ucapkan kalimat Allah, besarkan Allah di dalam hati itu, agungkan Allah di dalam hati itu, supaya hati kita menjadi bersih dan lapang, supaya hati kita menjadi tentram, supaya hati kita menjadi tenang. Puncak dari ketenangan, puncak dari kebahagiaan bukanlah duit yang banyak. Puncak dari ketenangan bukanlah segalanya engkau miliki di dunia, bukan. Tapi puncak ketenangan adalah ketika hatimu lapang, ketika hatimu tentram, ketika hatimu senang. Ini adalah hari raya. Kita akan senang berjumpa dengan siapapun yang pulang dari rantau jauh-jauh datang ke kampung halaman. Mereka ingin mengharapkan sebuah ketenangan yang ada di dalam hati. Seorang yang jauh menempuh perjalanan ribuan ratusan kilometer, mereka hanya ingin bahagia bersama keluarga yang ada di rumah, ingin bertemu dengan sanak dan famili, ingin berjumpa dengan kita semua. Maka inti dari Idul Fitri itu adalah la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga seseorang. Siapa yang tidak akan masuk surga itu? Orang yang tidak masuk surga itu qati'ur rahim, orang-orang yang memutus tali persaudaraan di antara kita, orang-orang yang memutus tali silaturahim. Andaikan renggang silaturahim kita, andaikan putus silaturahim kita, silahkan sambung kembali, silahkan hubungkan kembali, silahkan perbaiki kembali pada kehidupan kita bermasyarakat dan sosial. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itulah poin yang pertama. Puasa Ramadan apakah berhasil atau tidak, dan diakhiri dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua. Tadi pengurus masjid menyampaikan, pengurus lapangan menyebutkan bahwasannya pembangunan akan segera dimulai di lapangan kita, karena jamaah sudah tidak termuat lagi, karena jamaah sudah penuh sampai ujung jalan, karena jamaah sudah jauh ke belakang. Maka kita perlu mengumpulkan duit, karena kita akan membangun bagaimana lapangan ini bisa kita pakai ke depannya. Yang paling penting dalam pembangunan ini adalah duit yang kita berikan. Duit tidak akan selamanya akan membahagiakanmu. Duit tidak akan selama akan membuat kesenangan dalam hidupmu. Ingat, yang membuat engkau senang adalah duit, tapi yang membuat engkau hancur juga duit. Sebanyak apapun duitmu tidak akan berguna, sebanyak apapun uangmu tidak akan berguna, kecuali yang berguna adalah yang engkau wakafkan, yang engkau berikan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Seandainya engkau menolong agama ini, maka Allah akan menolongmu. Silahkan jamin apa yang pantas kita jamin, silahkan tolong apa yang pantas kita tolong, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa kita. Allah menyuruh kita apa yang kita sanggupi. Andaikan kita sanggup bersedekah, maka bersedekahlah dengan uang. Andaikan tidak ada uang tapi kita memiliki tenaga, silahkan berikan tenaga untuk bergotong royong. Andaikan kita tidak punya tenaga tapi cerdas, gunakan otak kita, gunakan pemikiran kita, bagaimana pembangunan ini akan berlangsung. Tapi yang paling penting kita bekerja sama dalam membentuk dan membangun di tengah masyarakat kita. Ada seorang kaya raya dalam kampung pedalaman Duun jauh di sana, dari kampung kita
sekitar 400 kilometer dalam kampung pedalaman, mesti pakai perahu ke kampung itu, melewati sungai besar. Yang terdengar masuk ke situ hanyalah bunyi hewan binatang buas. Saya masuk langsung ke situ, tapi di dalam kampung yang kecil ada seorang dermawan, ada seorang yang ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masjid di kecamatan itu dijaminnya 100%, atap yang bolong dijaminnya, pembangunan masalah apa kepentingan umat dijaminnya. Tapi setiap tanah yang digali, setiap tanah yang dicongkel, setiap tanah yang digeruk, maka dari tanah itu keluar emas. Padahal sebelumnya tidak ada emas di daerah itu. Padahal di lahan tersebut tidak ada emas. Tapi ketika dia membangun masjid dalam jumlah yang banyak, ketika dia bersedekah, maka dari sedekah itu Allah bukakan pintu rezeki. Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji. Apa janji Allah? Allah tidak akan memiskinkan orang yang bersedekah. Allah tidak akan pernah memiskinkan orang yang rajin berbagi. Allah tidak akan pernah memiskinkan orang yang mau peduli terhadap pembangunan masalah apa kepentingan bersama. Maka tolonglah agama Allah ini. Kalau seandainya kita pelit, kalau seandainya kita kikir, kalau seandainya kita tidak mau menolong orang, seandainya ada orang yang pelit hari ini, bagaimana Allah pelit besok dengan kita? Seandainya ada orang yang berhitung hari ini dengan harta yang dia miliki, bagaimana kalau Allah berhitung juga besok terhadap rezekimu? Pikirkan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah kita berhitung, Allah juga akan berhitung. Andaikan kita pelit, Allah juga akan menahan rezeki kita. Ada seorang kaya raya di daerah Kabupaten 50 kota, punya toko yang besar di Payakumbuh. Beliau menceritakan bahwa beliau sukses bukan karena usahanya. Beliau sukses bukan karena apapun yang dilakukannya, tapi karena apa beliau sukses? Beliau sukses dalam setahun beliau menyekolahkan 99 orang miskin. Beliau menyekolahkan 99 anak yatim. Habis satu, tamat sampai S1, maka digantinya lagi dengan yang baru. Tamat lagi yang lainnya, maka ditambahnya lagi. Maka dari menyekolahkan anak yatim dan fakir miskin itulah hartanya tidak pernah terhitung sampai hari ini. Entah berapapun asetnya, di mana-mana dia memiliki usaha, maka itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan mengganti berlipat ganda harta yang kita sedekahkan untuk menolong orang. Allah pasti akan mengganti harta kita yang kita sedekahkan untuk pembangunan lapangan. Maka tolonglah agama Allah ini, jangan kita sampai pelit, karena itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Karena pembangunan yang dibangun itulah yang akan menolong kita di alam kubur. Karena pembangunan itulah yang akan membantu kita sakaratul maut. Harta tidak akan dibawa mati. Apakah Toyota Alphard yang engkau miliki? Apakah Innova Ribbon yang engkau punya? Apakah Pajero Sport yang engkau punya akan engkau bawa mati? Jangankan engkau bawa mati, dipergunakan untuk mengantarkanmu ke liang lahat pun tak bisa dikasih anak. Dipergunakan untuk membawa jenazahmu dari rumah sakit ke rumahmu pun tak diizinkan oleh keluargamu. Ingat, harta tidak akan dibawa mati hadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dibawa mati itu yang mana? Yang dibawa mati itu adalah sedekahun jariyah, yang disedekahkan dan bermanfaat bagi orang banyak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang pada hari ini, kebanyakan manusia yang pelit, kebanyakan manusia yang kikir, pasti rezekinya sempit. Coba perhatikan diri kita masing-masing. Kalau seandainya kita pelit, kalau seandainya kita kikir, kalau seandainya kita berhitung terhadap agama Allah, pasti rezekimu sempit, pasti rezekimu tidak terbuka pintunya. Perhatikan pada diri kita masing-masing.
mau menolong agama Allah ini. Walaupun sebenarnya Allah tidak butuh pertolongan kita. Allah tidak butuh itu. Allah tidak mau juga kita harus mewajibkan kita menolong agamanya. Tidak. Karena kalau kata Allah jadilah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau seandainya Allah kehendaki, kalau seandainya Allah mau, maka semua kemauannya pun akan terjadi. Tidak butuh Allah sebenarnya, tetapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan bermasyarakat, yang membedakan antara kita dengan orang lain apa? Apa yang membedakan kita? Yang membedakan kita adalah status sosial dari harta. Oh, orang yang memiliki status sosial terhormat, jangan bangga engkau mendongakkan kepalamu. Oh, engkau terkenal, jangan bangga. Oh, engkau kaya, jangan bangga. Ingat, semua yang engkau miliki pada hari ini, walaupun engkau kaya, walaupun engkau terkenal, walaupun engkau hidup sukses dan bahagia, jangan pernah bangga. Karena juga lama hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Status sosialmu tidak berguna, status sosialmu tidak ada manfaatnya kalau engkau tidak memberikan manfaat kepada orang. Status sosialmu tidak akan berlaku kalau engkau tidak mau menolong berjihad dalam agama Allah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Status sosial yang kita miliki. Siapa diri kita sebenarnya? Kita hanyalah tanah yang hina. Kita hanyalah tanah yang rendah. Kita hanyalah bahan yang diinjak tempat telapak kaki. Itulah kita sebenarnya. Maka ketika kita menginjak tanah dan menempelkan kening ini ke lantai, berbisik ke tanah, akrabu ma yakunu min rabbihi fahuwa sajid. Orang yang paling dicintai Allah bukan orang yang rajin bolak-balik ke Makkah, ke Baitullah. Orang yang paling disayang Allah bukan orang rajin haji dan umrah. Tapi siapa yang paling mulia? Seandainya kita paling mulia, rajin haji dan umrah, maka hanya untuk orang yang kaya Allah sayang. Maka hanya kepada orang yang berduit Allah sayang. Tapi Allah mencintai, Allah sayang kepada orang yang berdoa dalam sujud terakhir solatnya. Tempat yang hina itulah yang kita tempelkan kening ini. Tempat yang hina rendah itulah kita mulia. Kita menjadi orang yang paling dicintai Allah karena kita berbisik ke tempat yang paling hina. Kita berbisik ke lantai, tapi bisikan itu menembus pintu-pintu langit. Andaikan kita tidak mau menolong agama Allah ini, silahkan. Andaikan kita tidak mau untuk membantu pembangunan ini, silahkan. Andaikan engkau tidak mau membantu siapapun, orang miskin, anak yatim, silahkan. Ismasyita, hidup sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, sesungguhnya engkau akan menjadi bangkai, akan menjadi mayat yang busuk. Ketika engkau sudah menjadi bangkai, tidak ada orang yang sayang lagi. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan sayang ketika engkau menjadi bangkai itu, maka itu adalah pendustaan yang luar biasa. Kenapa? Karena engkau akan dibuangnya. Tidak akan diizinkan engkau tinggal di rumah yang engkau bangun. Tidak akan diizinkan engkau tinggal di tempat yang mewah bagaikan istana. Tidak akan diizinkan engkau naik kereta kencana yang engkau beli. Engkau akan dibuang masuk ke dalam tanah tempat asal. Itulah kita akan kembali. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Andaikan kita tidak mau bersedekah, tapi kita punya duit. Andaikan kita tidak mau berbuat baik, tapi kita kaya. Ingat, sanasrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu adalah azab yang berbalut dengan nikmat. Ingat, azab bukan hanya letusan gunung berapi. Ingat, azab bukan hanya luapan air sungai, tapi ada azab ini berbalut dengan nikmat. Ada azab ini yang berbalut dengan kesenangan dunia. Engkau, Allah ulur engkau dengan hartamu yang banyak. Engkau ulur oleh Allah Subhanahu
dengan rezekimu yang berlimpah, tetapi harta yang banyak itu tidak pernah engkau pergunakan sekalipun untuk menolong agama Allah. Itulah yang disebut dengan istidrak. Hati-hati dengan istidrak. Memang Allah ulur engkau sekarang. Oh Ustaz, khatib ya, bagaimana kalau orang yang menggunakan jin? Bagaimana orang yang menggunakan dukun? Istidrak. Sanasrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah jadikan istidrak. Allah kirimkan engkau istidrak, azab yang berbalut dengan nikmat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minhum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ad-du'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma salamata wal barakata ala hazihil jamaah. Berikan keberkahan, berikan rezeki yang berlimpah, beri berkah pada kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Berikan keselamatan kepada seluruh kami yang datang hari ini ya Allah. Apalagi saudara kami yang datang pulang ke kampung halaman untuk melaksanakan hari raya. Beri mereka keselamatan sampai balik ke rantaunya mencari rezeki ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal amwah indal hisab. Allahumma fir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa zurriyyatina qurrata a'yunina lil muttaqina imama. Berikan kami ampunan ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Ampunkan dosa ibu orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa istri yang sudah punya istri ya Allah. Ampunkan dosa seluruh keluarga kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, kokohkan, teguhkan hati kami itu ya Allah, tetap berada dalam keimanan dan tetap berada dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma faqihna fid din, berikan dalamkan agama kami ya Allah. Allahumma fa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan kami dari musibah banjir yang sering terjadi di sungai ini ya Allah.
Jauhkan kami dari bencana alam yang terjadi ya Allah. Jauhkan kami dari musibah yang Engkau timpakan kepada negeri kami ini ya Allah. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat. Jauhkan kami dari perbuatan yang tidak baik. Jauhkan kami dari zina. Jauhkan anak kemenakan kami dari narkoba ya Allah. Allahumma htim lana bihusnil khatimah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wala taftim alaina bisu'il khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina, yang keluar di akhir kalam kami adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan kalimat itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan kalimat itu juga kami bangkit menghadapmu ya Allah, wa biha nub'asu, dengan kalimat itu kami mati ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum, min fadli yu'tikum, wa la zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasma'un. Oh, kami beritahukan juga kepada pengurus musola kota dan sampai lupa belum. Tak masing-masing musola. Itu juga kepada bendahara lapangan Hari Raya Raswidel, tolong bawa pitinya sekali. Bendahara lapangan Kabupo, piti dalam keranjang. Kepada pengurus-pengurus MPA, Lazismu, tolong kotak diselamatkan. Dan juga ibu-ibu kami dan kediat lapi ayo sama-sama digulung. Anggaran kita untuk gulung lapi payah. Nah, ya. Jadi kepada Raswidel, ketua Masjid Raya, tolong piti. Piti Masjid Raya untuk najong dia baru. Pengurus lapangan Hari Raya, Masjid Raya tolong. Pengurus Masjid Raya Al-Hadi atau Dazul bendaharanya tolong. Iya, ikut bisa peter itu ada misalnya. Tahu itu mau bisa. Itu jadi. Bisa. Kepada bendahara lapangan Hari Raya Raswidel, tolong maju ke muka ke dompet kami main bawa informasi ko. Karena piti lapangan dalam keranjang aduknya. Itu juga pengurus Masjid Raya. Apa? Dah, piti lebih sini dah. Aduh, cik itu kiki. Ini bisa masuk keranjang. Dasul, silakan. Kami boleh juga boleh. Ada urus dulu. Cik gua. Aduh, baru ni lakon. Raswidel kau. Hei, balik main dong ni kau kini piti lapangan Hari Raya banyak nak kau coba kali. Itu kontak cik, bawa ini sama apa? Ayo. Itu nak ngurus. Pengurus lapangan Hari Raya Masjid Raya tolong piti masukkan. Ayo. Asai Pak, lain. Ada warna. Zikra Maulana. Iko keputusan juga kita dan punya kontak masing-masing. Kalau lah salah masuk, ajatin je lah pembangunan seseorang. Misalnya Masjid Raya masuk ke Anur. Anur masuk ke Meklisin. Jadi bermasalah aku lain. Itu kecek ketua bamus dia pemerintah negeri kita. Ya. Lagi kolam dia. Ya udah Pak. Udah Ruasti kontak panti asuhan, tolong panitia kontak, tolong jan pengurus lapak belum kontak dan tinggal ke harus ada pengurus kami.
Kacak aja betul kekol pula. Kemana lu? Ada. Ketua Peserta Raya Jawa Bendahara. Nama kau? Ayo. Bagi Cik Surang 50.000 dari Payung Kubua, lapangan Cik. Ras Widil. Kedua kau Peserta Raya Cik. Dua. Nah, Peserta Raya Saya Cik. masuk kan? Ras Widil ada pinti 50.000 buat dari Kerantau Payung Kubua. Kan lepas zoom. Nombor lu nya. Aki Cik Surang kecilnya 50.000 untuk lapangan, 50.000 Peserta Raya. Itu nak punya masangi dan sama ni. Lah, terima kasih. Haji, makan besar. Sampai tunggu je. Mana nak? Ada nak? Tengok-tengoklah hari ini dulu dah bagi tungkak dah dengan jor dah lebih lah. Tengoklah tungkak. Mana weh? Mana? Oh itu. Kepada pengurus musola tolong kontak jangan lupa menunggu awak dulu. Itu juga bendahara lapangan Cakor Raswidil laluan kontak hari raya sekali uploadnya tolong. Kotak-kotak dari musola, Azizmu, MDA, pengurus jangan pulang dulu. Iko kepada pemuda khususnya nanti jorong awajang bunyi. Boleh bawa sound system bawa Iko pakai untuk menghibur masyarakat perantau kita. Terutama itu kadang-kadang bunyi caranya sibuk. So, sound system awak Iko, ming awak Iko sewa sampai malam. Untuk hiburan. 500.000 sewa sampai malam. Itu bijaksana dari Bapak Jorong Abacang Kunyit, Pak Rizki, untuk menanggulangi sound system dan awak pakai hari gini kau. Tentu ya di lagu lah, kasih dulu lah, nak bayar. Sekarang cik ni kau, kita dah buka. Tengok putar ulang video tu. Putar ulang video tu kau. Tengok YouTube tu kau. Dah. THR. Dan 50.000 dah. Aduh, TV enggak dah. Mana tu? Lewat je kan? Jadi kepada panitia-panitia. Ayo, Nampak dia boleh? dulu ke kepala.